Tema kita malam ini adalah hidup ini menarik. Saya ingat ketika saya masih kuliah dulu, dalam keadaan sulit sekali, ya ekonomi sulit, di kelas itu mungkin saya yang paling sulit. Tapi hari itu saya sudah berpendapat hidup ini menarik. Kenapa? Dalam keadaan susah saya bilang menarik loh. Nah, hari ini temanya pas yang ini nih. Jadi saya mau sharingkan kenapa hidup ini menarik. Tentu saja menurut Alkitab ya. Alkitab mengatakan bahwa hidup ini menarik dan bermakna dalam sekali sebenarnya. Cuma sayang banyak manusia yang tidak mengerti. Sehingga tidak semangat hidupnya. Rohnya padam, tidak menyala-nyala. Karena ia kehilangan arah. Ya. Hidup ini menarik kenapa? Yang pertama, hidup ini menarik karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Banyak orang melupakan hal itu. Kita hidup ini anugerah dari Tuhan loh. Coba bayangkan tanya orang yang sedang nggak enak badan, apalagi yang sudah di rumah sakit, kan aduh nggak enak sekali. Pokoknya sampai sore aku baru nyampe di rumah. Bentar, saya mute lagi ya. Jangan di-unmute dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, hidup ini yang pertama anugerah dari Tuhan. Makanya hidup kita ini mengandung makna dan tujuan. Kalau hidup ini nggak ada maknanya, ya terang aja frustasi manusianya. Hidup ini harus diisi dengan makna yang benar. Arti hidup ini apa sih? Makna dan tujuannya. Untuk apa kita hidup ini? Karena dalam hidup ini ada maknanya, ada tujuannya, ada tantangan atau persoalan. Pasti hidup ini ada persoalan. Nggak mungkin tidak. Tapi juga ada harapan. Kalau cuma ada persoalan, nggak ada harapan, waduh, frustasi. Tapi ada persoalan, ada harapan. Nah, kan begitu. Ada tujuan hidup, ada makna hidup. Kalau kita ingat baik-baik, manusia itu diciptakan oleh penciptanya, tidak asal mencipta. Ya, tidak asal dicipta. Kalau terang itu diciptakan dengan berfirman lalu jadi terang. Tapi manusia tidak. Manusia dibentuk dari debu tanah dengan tangan Allah. Tentu saja tangan ini figuratif ya. Dengan tangan Allah. Artinya dibentuk dengan kasih. Dengan cintanya Tuhan. Ini kenapa di-unmute terus ya? Tolong jangan di-unmute ya. Oke. Jadi sebentar, saya matikan saja ini, biar nggak bisa unmute. Oke, sudah. Jadi karena dicipta dengan khusus, kita harus mengerti bagaimana penciptaan itu. Di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Desain khusus. Desain yang seperti penciptanya. Buktinya Tuhan Yesus turun mengambil rupa kita kan. Desainnya memang begitu, yang terbaik. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, semuanya itu sungguh amat baik. Tuhan loh yang menilai ini. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan di situ, ini istimewanya ini. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia ini hidup diberi hembusan oleh Allah. Artinya roh. Roh itu tidak bisa dicipta. Makanya diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia punya roh. Jadi roh kita ini dulunya adalah roh Allah. Sebagian kecil diberikan. Supaya manusia punya roh. Betapa istimewanya kita semua. Nah, di situ disebut di Mazmur 8. Kita harus baca ini, Mazmur. Mazmur pasal 8, ayat 3 sampai 5. Mazmur mengatakan begini, jika aku melihat langit
buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, kan luas sekali. Apakah manusia? Manusia itu apa? Sehingga engkau mengingatnya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Coba bayangkan. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Elohim. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi kalau kita menyadari hal ini, nilainya kita itu berapa? Nilainya kita itu tak terhinggal. Rohnya berasal dari Allah. Diperhatikan padahal bumi ini kecil. Bumi ini hanya satu titik di jagat raya yang luas sekali. Jadi kalau kita lihat ke angkasa gitu ya, kalau dari angkasa lihat bumi, nggak ada bumi itu. Hilang gitu, karena titik doang. Seperti kabut di angkasa itu. Kabut itu kalau didekati banyak bintang dan sebagainya. Jadi manusia di bumi aja nggak kelihatan, apalagi manusia. Tetapi engkau perhatikan. Waduh, itu luar biasa. Kalau manusia menyadari hal ini ya betapa berharganya kita di mata Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Sangat amat mengasihi kita. Sehingga manusia mula-mula buat dosa, tetap Tuhan mengasihi kita. Anak Allah yang tunggal, jauh, entah dari mana, datang ke bumi, menjadi setitik manusia. Coba bayangkan, mengosongkan diri. Cintanya Tuhan tidak perlu diragukan. Ia lakukan apa saja untuk kita. Ia melakukan apa saja yang diperlukan untuk kita, bayangkan. Karena Bapa kita tidak menginginkan seorang pun binasa di antara kita. Saking cintanya. Bayangkan waktu menciptakan dengan debu, tentu dengan perasaan cinta itu pasti. Untuk apa manusia diciptakan? Nah, untuk apa? Pasti ada tujuan yang luar biasa. Banyak orang harus tahu untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan. Kok sepasang, ada laki-laki, ada perempuan. Untuk apa? Disuruh beranak cucu lagi. Untuk apa semua ini? Jawabannya, kita tahu ketika Adam jatuh dalam dosa, lalu kemudian Mesias datang. Untuk apa? Barang siapa menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi sebenarnya manusia itu diciptakan supaya jadi anak-anak Allah. Supaya jadi keluarga Allah di alam semesta ini. Itu nomor satu tujuannya. Supaya jadi anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat tujuannya begitu hebat, waduh, hidup ini sebenarnya menarik loh. Kenapa aku nggak jadi anak Allah hari ini ya? Kenapa manusia bumi ini kok begini ya? Harusnya nggak begini loh. Nah, ini sangat menarik loh. Ya, ibarat Bapak Ibu kalau nonton film ya, film ini apa ya akhirnya ya? Kita belum tahu nih. Tapi pasti bagus nih, gitu. Nah, begitu. Kita nggak tahu nih bagaimana kita berakhir nanti. Tapi aku yakin kalau kita ada di dalam Tuhan, nanti ujungnya pasti bagus, pasti mantap. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya berkata hidup ini menarik, padahal masalah besar di hadapan kita. Artinya ada harapan di depan, pasti nanti hebat. Pasti rencana Tuhan luar biasa. Yang penting kita lakukan bagian kita. Nah, itu yang paling penting. Yang penting kita lakukan bagian kita. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Coba kita baca ya, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hidup ini menarik karena kita diberi kewajiban, bukan yang aneh-aneh, tapi disuruh takut akan Allah. Bapa kita di surga. Kita punya Bapa di surga. Itu sangat menarik. Coba kalau kita nggak tahu apa-apa, nggak menarik. Begitu kita tahu, wah, kita punya Bapa di surga. Ya, tujuannya sangat luar biasa supaya kita jadi anak-anak Bapa di surga. Ya, jadi itu yang kedua.
Jadi yang pertama, hidup itu menarik karena anugerah Tuhan. Pasti ada makna dan tujuannya. Pasti. Makanya setiap kita harus cari apa tujuan hidup ini. Maknanya apa? Dalam hidupku apa ini implementasinya? Nah, yang kedua, itu tadi, jadi anak-anak Allah. Menarik. Kok sekarang belum ya? Oh, nanti. Hati-hati. Nah, yang ketiga, hidup ini penuh tantangan. Kata-kata tantangan itu kan produknya postmodern sekarang ini. Sebenarnya itu persoalan. Kan kalau motivator nggak mau pakai masalah kan, kata-katanya nggak pakai masalah atau persoalan, pakainya tantangan, lebih enak didengar gitu. Ah, itu cuma istilah. Hidup ini penuh persoalan yang merupakan tantangan. Nah, di balik itu ada harapan. Kan gitu. Kalau tidak ada harapan, percuma loh. Makanya ya orang yang eh, ditinggal apa ya, ditinggal mati oleh pasangan hidupnya, dia sedih sekali. Tapi kesedihannya itu lebih hebat lagi kalau ditinggal berselingkuh. Wah, itu sakitnya luar biasa itu, sedihnya. Karena manusia itu pada dasarnya butuh cinta. Kalau dikhianati itu sakitnya luar biasa itu. Nah, makanya Allah kita itu cinta, kasih adanya. Karena kita butuh kasih. Di situ aja kita sudah tahu bahwa dalam hidup yang penuh tantangan ini, penuh persoalan ini, ada harapan di baliknya. Ibarat pertandingan itu nanti aku mau menang. Gitu. Jangan, pasti kalah ini. Nah, mau menang itu menarik. Ada sesuatu yang mau dicapai. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Di dalam seluruh hidup kita ini yang penuh masalah, masalahnya ini loh Tuhan, masalahnya ini loh. Iya, tapi di balik itu ada kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud di sini jangan diartikan kaya raya, sehat, umur panjang. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Kebaikan di sini adalah keselamatan jiwa kita. Kematangan karakter kita ketika kita masih ada di bumi. Karakter anak Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini tergantung kita nih. Hidup penuh tantangan, tapi ada harapan. Bagaimana kita meresponi tantangan yang ada? Masalah nih ekonomi gimana nih ya? Responnya bagaimana? Kalau kita bisa, kalau gitu aku hidup sederhana saja. Kalau gitu aku cari kerja yang rajin, belajar yang pintar untuk mengatasi itu. Itu tantangan menarik sih. Saya nggak tahu apakah orang-orang merasakan menariknya hal ini ya. Saya seringkali dalam kesulitan merasa hidup ini menarik. Ada kesulitan nih. Nanti gimana ya akhirnya ya? Gitu. Kalau kita bersama Tuhan ini bagaimana terakhirnya ya? Gitu. Bapak Ibu, Saudara, tahu nggak? Saya pernah ceritakan ya, yang kaki saya lumpuh 3 minggu itu. Dalam keadaan lumpuh itu saya nggak frustasi loh. Justru saya mikir gini, ini menarik nih. Kalau aku lumpuh terus gimana melayaninya? Kan menarik itu. Padahal saya nggak mau nyerah. 3 minggu kemudian, saya tangking dalam nama Yesus, berdiri langsung. Sembuh seketika. Nah, ini bicara soal mujizat nih. Tadi Bu Vero kan cerita mujizat. Ini mujizat tuh nyata, saya ngalamin juga. Ada banyak sekali. Gitu loh. Jadi hidup ini menarik loh, ada mujizat. Gitu. Berdiri loh, dari lumpuh 3 minggu. Nggak tahu sebabnya apa juga. Jadi ada banyak kejadian-kejadian yang berupa mujizat juga. Kan menarik. Yang nggak ngalamin mujizat pun menarik. Aku nggak ngalamin mujizat nih. Tapi aku ingat kata Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Itu menariknya di situ. Aku kayaknya, kok aku berdoa kayaknya nggak dijawab Tuhan ya. Tuhan kok nggak bisa dirasakan, kayak nggak kelihatan gitu. Itu menarik. Kenapa? Sebenarnya Tuhan ada. Dia lagi lihat kita. Kamu percaya nggak? Gitu. Kalau saya tahu, saya bayangkan Tuhan ada ini.
Dia lihat hidup kita. Aku percaya Tuhan. Tuhan nggak mau nampakkan diri juga nggak masalah. Tapi aku percaya dia ada. Dan dia bersama kita mendatangkan kebaikan. Nah, itu pasti. Hari ini semua orang mengalami masalah. Masalahnya aneh-aneh juga. Tapi percayalah, di masa depan ada harapan. Entah bagaimana. Karena fokus yang dimaksud harapan bukan di bumi ini. Harapannya nanti di kehidupan berikutnya. Kalau itu pasti dijamin. Nah, yang keempat atau kelima itu. Yang keempat, ya. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita diingatkan hidup kita itu seperti uap, sebentar lenyap. Tapi nggak mungkin lenyap begitu saja, kan ada di balik kubur. Nah itu menarik, seperti apa ya nanti ya langit baru bumi baru ya. Seperti apa ya tubuh yang tidak bisa mati lagi itu. Oh, itu menarik loh, saya tuh pengen tahu seperti apa ya Tuhan nanti ya. Gitu. Itu membuat kita terpacu untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Nah, begitu ya. Jadi satu lagi Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aturan mainnya jelas. Aturan dari surga jelas. Bapak sudah berikan semuanya. Kita percaya atau tidak. Itu jelas aturan mainnya. Buat orang yang baru Kristen dan sebagainya, hati-hati. Yang dimaksud percaya bukan cuma di mulut, aku percaya. Bukan. Percaya itu seluruh hidup kita serahkan sama Tuhan. Kita lakukan kehendaknya. Aku tidak mau punya pikiran yang kotor. Aku mau membersihkan pikiran dan hatiku. Mau mengakhiri hidup ini nanti sebelum berakhir, aku mau hidupku berarti, melayani, menjadi berkat bagi sesama, habis-habisan gitu. Ibarat permainan catur itu, langkah terakhir. Langkah terakhir. Ibarat olahraga nembak, peluru terakhir. Apa langkah terakhir kita ketika kita hidup sekarang ini? Dulu aku nggak melayani, dulu nggak ngerti juga. Iya, tapi ini langkah terakhirnya bagaimana? Habis-habisan. Selon istilahnya, semua gitu. Seluruh waktu, tenaga, semua. Kita nggak mau gagal di langkah terakhir ini. Dan itu menarik menurut saya. Ibarat seorang atlet, dia mau bertanding terakhir ini, harus menang. Nah, itu menarik. Itulah sebabnya, saya selalu semangat jam berapapun, meskipun fisik itu, fisiknya capek banget sebenarnya. Tapi kenapa ya, semangatnya itu nggak bisa capek loh. Karena saya tahu menariknya hidup ini. Kelihatannya cuma begini, ya, tapi kalau Tuhan pakai, dahsyat itu. Dampaknya sampai ke seluruh dunia. Kita kan nggak tahu masa depan gereja kita seperti apa. Nggak tahu. Dan sama nggak tahunya ketika sebelum pandemi dibanding sekarang. Kan beda juga. Beda jauh. Nah, ke depan saya yakin jauh lebih hebat lagi dipakai Tuhan. Asal kita semua punya karakter yang matang. Asal kita semua mau belajar terus menjadi anak Allah. Asal kita semua jangan jatuh dalam dosa. Terus berlari-lari menuju tujuan. Begitu, ya. Jadi kalau hidup ini menarik karena ada di dalam Tuhan. Kalau hidup di dalam Tuhan pasti menarik. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup, kata Tuhan Yesus. Hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahannya bukan harta loh. Apa ya Tuhan? Nah, sama dengan perumpamaan tabur tuai. Kalau firman itu ditabur lalu dimengerti, hidup orang itu berbuah-buah. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Apanya yang berbuah? Coba hidup kita lihat hidup kita dibanding 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Kira-kira maju nggak? Kalau maju agak heran juga ya, kok bisa berubah ya.
Ada banyak orang yang tidak merasa tapi sebenarnya berubah. Tetaplah dalam lingkungan kebenaran, keluarga yang benar. Bergaulah dengan orang yang benar. Jangan pencemooh. Nanti kau jadi pencemooh. Kita punya keluarga, bergaul dengan orang-orang benar, makin hari bisa makin maju bersama-sama. Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ingat baik-baik, seperti perjalanan menuju tujuan. Jangan belok kiri, belok kanan. Jangan mampir, cepetan sampai tujuan. Ya, hidup ini seperti perjalanan. Kita perlu bertanya juga, dalam hidup ini apa yang harus kuperankan Tuhan? Perannya sebagai apa? Ada yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Ya, merangkap wanita karir. Boleh. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang melayani di gereja, ada yang bisnis, ada yang buka warung. Perannya setiap kita beda loh. Tapi peran utamanya sama. Harus jadi anak Allah. Itu menarik banget. Makanya saya sering kasih contoh, seandainya saya nggak berkhotbah, jualan nasi goreng, nggak masalah, hatinya seneng banget. Sambil kerja, semua untuk Tuhan. Itu ibadah yang benar tuh dari hati, bukan jenis pekerjaannya. Nah, ini perlu dimotivasi semua orang. Jangan dengan motivator itu. Nggak ada dasarnya yang kuat. Kalau ini dimengerti dasarnya kuat. Diserang kiri kanan gitu, cuek aja. Nggak masalah. Itu biasa saja kok. Dikatain apa gitu ya, sama teman kita itu biasa aja lah. Saya lihat banyak orang masih sensi. Sensi itu sensitif maksudnya. Kalau ada teman pelayanan yang ngomong apa, tersinggung. Jangan, itu masih sensitif namanya. Matikan perasaan kita. Serang gitu ya. Dia belum dewasa, gitu aja. Ya, kan enak. Kalau kita hatinya plong, pikirannya plong kan enak. Kiri kanan kulihat saja kan. Ini ngomong gak benar, ini ngomong gak benar. Ya udah kulihat saja gitu, maju terus. Benar deh, ibu-ibu, coba deh begitu. Kalau saya nggak begitu, udah mati lama saya. Yang ngomongin saya begitu banyak, ya kan tiap hari sakit hati gitu, mati saya udah lama. Enggak, saya lihat masa depan masih jauh. Dan saya punya harapan kita semua akan jadi armada yang hebat dipakai Tuhan. Amin ya semua ya. Iya, kita itu punya tujuan yang luar biasa. Nanti suatu hari kita komunikasikan pelan-pelan. Ya. Nah, jadi hidup ini menarik karena hidup ini adalah perjalanan bersama Tuhan. Makanya penuh makna. Makanya penuh tantangan pun nggak masalah. Karena dibumbui kasih juga, cinta kasih. Dan tentu saja harapan. Kan begitu. Nah, sebagai closing, setiap momen dalam hidup kita ini, setiap detik, setiap menit terjadi sesuatu, setiap momentum dalam hidup kita ini adalah seperti drama kehidupan itu. Kalau kita nonton film kan kayak drama gitu kan. Ini sebenarnya drama kehidupan supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa belajar melayani Tuhan, supaya kita bisa berjuang kokoh dan akhirnya menjadi pemenang. Lebih dari sekedar pemenang, kata Alkitab. Kalau menang, hadiahnya cuma apa? Kalau ini lebih dari pemenang, artinya membuat orang lain jadi pemenang juga. Begitu. Menarik banget, saudara. Ya. Oke, jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersama-sama bertanya sama Tuhan, peranku apa Tuhan? Mainkan peran itu untuk Tuhan. Ya, kalau yang dikasih kesempatan untuk melayani di gereja, yang kokoh. Kalau lihat kiri kanannya, kok nggak bener ya orang ini, biarin aja, kita itu melayani Tuhan. Tempat orang belajar. Kiri kanan kita kan kekurangannya ini, kita juga kurang, ada kurangnya juga kan. Jadi maju terus, semangat. Kalau kita berkata, miliki roh yang menyala-nyala. Kalau kita mengerti tujuan makna hidup ini, kalau kita mengerti ada Tuhan, bersama Tuhan, kalau kita mengerti ini perjalanan, kalau kita mengerti ini perjuangan, maka kita menarik. Kita mau Tuhan. Kita semangat hidup ini sebelum menutup mata.
Amin ya semua ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian. Yuk kita arahkan tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan adanya komsel online ini. Kami bisa merasa dekat satu sama lain dengan efisien. Juga kami boleh belajar bersama-sama, menyadari bahwa hidup kami ini sangat berarti, penuh makna dan tujuan, bagaikan perjalanan bersama Bapa di surga, bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Untuk itu, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami percaya berkat-Mu akan turun atas kami. Kami sambut segala berkat, semua yang baik, yang turun dari surga, agar kami semua menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, mari semua katakan amin.